Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi pada teman-teman ya yang nonton. Pertama kepada Bapak dosen, Pak Saiful Rohmat, selaku dosen mata kuliah Artificial Intelligence saya. Perkenalkan, kita mulai dengan perkenalan singkat dulu aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Nirwana Mutakin. Mahasiswa Prodi Teknologi Informatika Kominsan Unggul. NIM saya 2024 Pada kesempatan kali ini, saya bikin video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mana saya akan mempresentasikan rancangan sistem AI yang saya kembangkan. Untuk konteks, Pak Saiful ngirimin sebuah PPT ya. Isinya itu ada ketentuan tugas dan juga ada tema-tema yang bisa diambil untuk tugas kali ini. Nah, saya sendiri merasa bahwa ketika saya ingin membuat sebuah konsep, tentunya saya ingin konsep yang relate gitu sama saya atau ada hubungannya sama saya. Terus lagi, saya merasa bahwa konsep yang akan saya pilih ini tuh adalah awal dari segala aktivitas setiap hari gitu, yaitu adalah rumah gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih tema smart home. Ketika kita bicara soal smart home, sebenarnya itu tuh bukan sebuah konsep yang baru menurut saya, karena pada akhirnya tuh sudah banyak gitu perusahaan-perusahaan besar, merek-merek besar yang menjual produk-produk smart home-nya udah kayak batagor gitu, di mana-mana ada. Kayak Xiaomi tuh, kalau ke China sana, Xiaomi itu produk smart home-nya retailnya mereka tuh udah bukan cuma jual HP, udah bukan cuma jual yang perintilan HP, bukan, tapi udah bener-bener kayak smart home. Itu jual TV, itu jual kayak vacuum cleaner, misalkan ada rice cooker, misalkan ada apa, ada lampu, bla bla bla. Nah, itu tuh banyak banget pokoknya. Tapi konsep yang smart home pada saat ini tuh konsepnya saya masih agak primitif gitu. Karena pada akhirnya semua hal yang berhubungan dengan smart home dalam kutip itu masih harus dikendalikan melalui HP gitu. Sementara menurut saya smart home sendiri ya harusnya ya smart aja gitu, semua itu otomatis. Contohnya, kebanyakan lampu-lampu smart home itu tuh preset alias disetting terlebih dahulu. Contohnya, jika timer jam 6 itu harusnya lampu udah nyala. Nah, tapi kalau misalkan smart home itu seharusnya bagaimana jika case-nya adalah jam 3 sore sudah gelap gitu. Jam 3 sore udah gelap nih. Tapi kan lampunya di setting nyala jam 6. Jadi lampu nggak akan nyala dong, mau gelap kayak mau apa. Makanya, nah, misalkan gelapnya gara-gara mendung ya, konteksnya gara-gara mendung. Atau misalkan di Eropa gitu. Di Eropa tuh jam 6 sore itu masih ini loh, masih terang gitu. Misalkan lagi summer, masih lumayan terang, nggak butuh lampu. Karena lampu nyala sendiri, gara-gara presetnya jam 6 sore. Nah, kayak gitu-gitu lah. Ini jadi alasan saya kenapa saya membawakan konsep tentang smart home. Nah, dalam perancangan ini, saya mengeksplorasi 3 konsep otomatisasi inovatif yang berfokus pada 3 aspek vital rumah ya. Satunya itu tadi kan satunya itu tadi case tadi yaitu pencahayaan. Kedua itu iklim ruangan. Yang ketiga tuh habit ya, kebiasaan orang yang punya rumah gitu. Penyesuaian kebiasaan orang yang punya rumah. Nah, konsep pertama yang dibawakan ini adalah namanya itu konsep Lumina Context AI. Program ini dirancang untuk mengotomatisasi pencahayaan ruangan secara adaptif. Alih-alih daripada lampunya cuma nyala mati secara kaku sesuai sama jam yang udah ditentukan, Lumina Context ini nantinya akan menyesuaikan kecerahan lampu secara mulus nih dari 0 sampai dari yang redup, dari yang mati sampai paling terang berdasarkan intensitas cahaya yang ada dalam ruangan. Sesuai dengan tentunya kalau ada orang yang di ruangan itu. Itu konsepnya. Nah, untuk caranya sendiri itu, jadi teknologi utama yang diterapkan di Lumina Context AI ini itu yang pertama itu adalah ada namanya Fuzzy Logic alias logika fuzzy yang didukung oleh integrasi sensor cahaya LDR dan sensor gerak
PIR. Nah, di layar nih saya sudah tampilkan tabel aturan logikanya. Misalkan sore hari gitu. Sore hari misalkan cahayanya di bawah 100 lux. Terus ada orang nih di ruangan tersebut. Nah, nanti lampunya menyala. Tapi lampunya nyalanya kayak kecil aja, ngedim, yang penting ada cahaya kecil. Terus kayak ngebantu manusia buat melihat, manusia yang ada di ruangan tersebut untuk melihat, ya kan. Nah, lanjut lagi, misalkan makin lama makin malam. Nah, makin malam nanti keadaan cahayanya makin gelap kan, maka dibutuhkan untuk menyala lebih terang gitu misalkan. Bentar ya. Nah, untuk teknisnya sendiri, tentunya saya dibantu dengan AI. Jadi teknologi utama dalam konsep ini yang diterapkan di sini adalah fuzzy logic, logika fuzzy yang didukung oleh integrasi sensor cahaya LDR dan sensor gerak PIR. Nah, di layar ini kita dapat lihat tabel aturan logikanya. Jika sensor mendeteksi cuaca mendung di sore hari dengan cahaya di bawah 100 lux dan ada orang di ruangannya, maka AI akan menyalakan lampu pada intensitas redup 40% untuk menjaga visibilitas mata. Nah, hebatnya lagi, sistem ini tuh punya mode tengah malam. Jika Anda terbangun jam 2 malam untuk ke toilet, sensor lantai akan menangkap gerakan Anda dan AI hanya akan menyalakan lampu pada intensitas 10% dengan warna hangat dan lembut. Jadi, misalkan nih lagi tidur, enak kan nyenyak, tidur begini kan. Pakaian pipis gitu. Nah, nanti tuh lampu nyala sendiri tuh pas kita udah nginjek lantai tuh nyala sendiri lampu. Cuman lampu nyalanya itu cuman kayak dim aja. Jadi mata tuh nggak sakit, nggak silau dan nggak mengganggu kondisi ngantuknya. Jadi kita balik kamar mandi, balik ke kasur tuh tetap nyaman gitu, tetap ke bawah vibes tidurnya, ngantuknya. Itu contoh pertama. Nah, untuk yang kedua sendiri, konsep atau ide kedua ini saya manggilnya misalnya AI-nya bilang namanya itu Aero Comfort AI. Nah, ide kedua ini fokusnya itu pada otomatisasi iklim dan ventilasi ruangan yang ramah energi dengan memanfaatkan algoritma machine learning regresi yang menghitung indeks kenyamanan termobiologis. Sistem ini tuh nanti bekerja secara dinamis gitu, berubah-ubah, naikin suhu AC bertahap dari 24 ke 26 di malam hari. Misalkan lu start tidur di AC 18 gitu biar cepet dingin, biar lu cepet ngantuk. Nanti bertahap akan dinaikin lagi sama si AI ini supaya AC-nya tuh kekontrol gitu, nggak terus-terusan dingin. Jadi kita bangun tidur tuh nggak kerasa dingin gitu. Terus juga sistem ini tuh terhubung sama jendela mekanis yang pintar gitu. Tadi kita bilangnya ventilasi ruangan yang ramah energi. Jadi jika sensor si filter ini tuh udah ngedeteksi angin pagi gitu, nah nanti tuh AC akan mati, terus jendela akan terbuka nih, nggak full. Kalau full kan tetap dingin ya jadinya. Jadi akan terbuka sekitar 30% itu misalkan, untuk biarin sirkulasi udara tuh masuk. Jadi kalian dapat refreshment udara alami, jadi enak itu buat tubuh. Itu sistem konsep kedua, yaitu aero comfort yang saya idekan. Buat ide ketiga alias ide terakhir juga ya buat tugas kali ini, jadi gak kalah menarik ya, cuman yang ini tuh basisnya tuh, kalau tadi tuh cahaya, ada udara. Nah, yang ini tuh habit manusia penghuninya. Berdasarkan habit manusia penghuninya, AI saya panggilnya habit sync AI. AI ini tuh bertindak proaktif gitu, meramalkan apa aktivitas Anda selanjutnya berdasarkan gimana kebiasaan Anda gitu, kebiasaan si penghuninya, menggunakan permodelan matematika Markov chain serta fitur pelacakan seperti geofencing jarak jauh. Contoh, ini kan agak repot ya, jadi biar mudah aja saya kasih skenario gitu. Misalkan contohnya tuh gini, lu pulang kerja gitu, GPS HP itu nanti kedeteksi gitu sama rumah.
ketika lu udah ada 2 kilometer dari rumah, nanti si smart home ini, habit AI ini mulai nih panasin air, nyiapin air panas. Habis itu biar nanti pulang tuh buat cuci muka, buat mandi gitu kan. Habis itu nanti next lagi ketika lu udah di depan pintu rumah lu, smart lock, langsung ketika udah detect muka lu pakai face recognition, kalau apa smart locknya kebuka, lu bisa masuk, ya kan? Pakai smart recognition, masuk dalam rumah, capek, pusing, musik santai nyala, ya kan? Kan enak jadinya, kayak adem, santai gitu. Nah, juga sebaliknya, misalkan rumahnya udah kosong, misalkan lu berangkat kerja, rumahnya kosong nih, selama 15 menit, terus GPS lu kedeteksi sama rumah tuh menjauh gitu, nanti langsung kunci rumah otomatis, listrik-listrik yang kepake langsung mati. Nah, yang kayak gitu-gitu itu habit AI yang bisa dikembangkan konsepnya. Jadinya semuanya itu serba otomatis gitu. Lu dateng, GPS ngedeteksi lu, langsung siapin air panas, bla bla bla, buat kenyamanan, ada face recognition buat kunci pintunya, ada otomatis music or kayak sebagainya gitu, buat bikin lo nyaman pokoknya. Itu adalah dari konsep habit sync ya, dari kebiasaan manusianya. Mungkin saja untuk tugas UAS kali ini, dari 3 konsep yang saya dapatkan ya dari pencari di AI. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ya, terima kasih.